Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang kami muliakan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, untuk ini semestinya minggu pertama, tapi karena Kiai ada halangan, maka kita lanjutkan pada minggu kedua pada bulan ini. Tapi tetap kita jadwalkan pada bulan-bulan berikutnya adalah tetap pada minggu pertama. Jadi kalau berhalangan jadi minggu kedua. Demikian pemberitahuan kami, ya. Semoga kita dapat mengikuti pengajian kita ini dengan ridho Allah dan Rasulullah wa ta'ala. Kami persilakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kita ini kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana mengobati hati dari apa ya, penyakit-penyakitnya hati, ya. Kemudian setelah sehat bagaimana dihidupkan hati itu agar terus terang, menyala, ya. Nah, jangan sampai setelah terang menyala kita mendapatkan nur dari Allah, tiba-tiba kita terpleset. Nah, keplesetnya ini antara lain karena apa? Yaitu ketika kita kepleset jatuh pada jurang kehinaan. Jurang kehinaan itu yang bagaimana? Inilah yang akan kita bahas di bab ini, yaitu beliau menyebutkan ma basakot al-sonu zullin illa ala bidri toma'in. Tidak ada cabang-cabang. Jadi pohon digambarkan ibarat pohon, cabang-cabang. Tapi ini cabang-cabang kehinaan. Ada pohon bercabang tinggi sekali tapi penuh dengan kehinaan. Di dalam jiwa kita ini kalau kita biarkan, ini akan tumbuh juga, ya, karakteristik hina, hina dalam arti tidak terpuji di sini. Kalau kita biarkan pohon ini tumbuh. Nah, tumbuhnya pohon ini asalnya dari mana? Jadi illa ala bidri toma'in, kecuali
tumbuh, ini pohon tidak akan tumbuh kecuali dari biji. Biji yang ditanam biji apa? Biji tomak. Apakah tomak itu? Nah, gitu ya. Tomak itu berharap-harap pemberian makhluk. Berharap nasibnya pada makhluk. Berharap ada fasilitas dari sesama makhluk. Kenapa ini menumbuhkan kehinaan? Karena secara automatically ketika seseorang bergantung pemberiannya dari makhluk, dia diam-diam akan menjadi budaknya makhluk itu. Dan kita membiarkan diri kita dalam perbudakan itu. Maka tumbuhlah, ibarat pohon tadi cabang-cabangnya adalah kehinaan. Terapi apa ini? Oleh karena itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyebutkan ketika beliau melihat bintang, dia sebut, oh ini Tuhanku. Indah sekali ini. Tapi begitu sirna, la uhibbul afilin, aku nggak suka yang sirna. Muncul lagi yang lebih gede, bulan. Ini Tuhanku, ini lebih indah, lebih bagus, lebih gede. Sirna lagi, la uhibbul afilin, aku nggak suka yang sirna. Muncul lagi matahari. Ya, matahari. Wah, ini kayaknya Tuhanku lebih gede dari semuanya, lebih terang. Nabiullah Ibrahim pun ketika sirna, aku nggak suka yang sirna. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan ya bintang, ya matahari, ya bulan, dan seluruh alam semesta makhluk ini. Itulah Tuhanku. Ini adalah metafor, ya, Bapak Ibu sekalian, metafor tentang apa? Tentang bintang, bulan, matahari. Itu menggambarkan tentang sesuatu harapan terhadap yang kelihatannya cerah di masa depan nih. Kecil, indah ini. Tapi itu makhluk. Makhluk. Nah, maka para sufi lalu satu tadi an-nujum misalnya. Ini bintang. Ini adalah nujumul ilmi. HP-nya. Menggambarkan HP-nya, Dok. tentang ilmu pengetahuan. Bukan HP kamu. Apapun ilmu pengetahuan seseorang, tidak boleh ilmu pengetahuan dijadikan andalan dan sandaran. Ya. Al-Qamar. Nujumul ilmi. Al-Qamar. Qamarul hikmah. Yang tersembunyi di balik ilmu itu hikmah. Bukan ilmu hikmah ya, hikmah. Seperti al-hikam itu jamaknya kata hikmah. Adalah kebijakan, kearifan yang begitu dalam yang muncul dari nur. Ya. Sehebat apapun Anda mendapatkan satu hikmah pengetahuan, tetap nggak bisa dijadikan sandaran. Ingat, ya. Terakhir kan asyamsu. Syamsul ma'rifah. Matahari makrifat. Sehebat apapun kemakrifatan seseorang, nah, ya,
itu juga tidak bisa dijadikan sandaran. Ingat. Jadi tempat bersandar kita apa? Allah Rabbul Izzah yang memberi, menciptakan ilmu, hikmah, dan ma'rifah. Makanya orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah juga diuji. Kamu dengan keindahan, kehebatan ma'rifatmu, apakah kamu tercengang, tercenung kepada kemakrifatanmu, atau kamu tetap memandangku? Kalau dia terpesona dengan kemakrifatannya, maka itu dia terkena istidraj namanya. Istidraj itu ya pesona saja, tapi di dalamnya bisa jadi bencana. Nah, ini sangat dalam ya. Karena itu sehebat ilmu pengetahuan kita, kalau kita bersandar pada ilmu, maka kita akan sombong. Ya. Ilmu ketika diamalkan menjadi amaliyah, lahirlah hikmah-hikmah pengetahuan di balik amaliyah. Ketika itu jadikan sandaran, juga akan takjub pada diri sendiri akhirnya. Berakhir sombong juga, gitu loh ya. Orang yang makrifat bangga dengan kemakrifatannya, berakhir takjub dan sombong juga. Maka itu iblis mengatakan, menyebutkan, ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam segala-galanya. Baik dari bahan baku, ya, entitas dia, ilmunya, amalnya, aku lebih hebat daripada Adam. Wastakbaro, jadi takabur dia. Nah, ini diingatkan betul betapa, nah ini ya, betapa kebersandaran kita kepada makhluk itulah yang menyebabkan justru kita menjadi hina. Nah, Nabiullah Ibrahim, ilustrasi di dalam Al-Quran itu benar-benar mengingatkan kita, ya, apa yang akan kita banggakan wong ini di dunia. Kecuali kalau Anda di akhirat dapat prestisius luar biasa dari Allah besok, bolehlah Anda bahagia. Kalau di dunia, ya sejak dulu cuman begini-begini saja, ya enggak? Sejak zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, dunia ya hanya begini-begini saja. Apa yang kita banggakan? Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di Quran disebutkan millata abikum Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim itu betapa banyak teladan pada agama Nabi Ibrahim yang mesti kita ikuti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada satu kisah. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ini gurunya Ibnu Athaillah Sakandari yang ngarang kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan kuntu fibtidai amri bil Iskandariyah fajitu ila ba'di man ya'rifuni fashtaraitu minhu hajatan binisfi dirhamin faqultu fi nafsi la'allahu la ya'khudhuhu minni. Suatu ketika, ini di awal-awal aku datang ke Alexandria di Iskandaria di Mesir. Beliau ngaji kepada gurunya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Pada awal-awal mondok gitu loh ya, ibarat gitu. Tiba-tiba muncul di dalam benaknya, wah aku pengen beli sesuatu ini. Aku kenal nih dengan seseorang. Siapa tahu nanti aku diberi diskon. Nah gitu. Ya, dapat diskon nih. Kira-kira ibu-ibu suka nih dapat diskon ini. Apalagi, aku kenal itu di pasar itu, nanti dapat diskon nih. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara yang membisik lembut.
tanpa rupa, tanpa suara, tapi beliau mendengar di hati. Apa bunyinya? Ilham dari Allah itu. As-salamah fid din bitarkit tama' fil makhluqin. Keselamatan dalam beragama itu adalah meninggalkan tomak kepada sesama. Apa kata beliau? Itu wasami'tu yaqul sahibut tama' sahibut tama' la yashba'u abadan ala taro anna hurufahu kulluha mujawwafah atau al-mim wal ain. Jadi tadi diingatkan, sekedar kamu terlintas, wah aku bisa dapat diskon nih, soalnya saya kenal nih, itu sudah tomak. Ya, karena berharap fasilitas dari makhluk. Berbeda kalau, oh saya mau beli sesuatu di sana murah, nggak apa-apa. Ya memang murah, tapi kalau angen siapa tahu dapat diskon. Lah ini muncul ini kalimat siapa tahu ini yang menyebabkan tomak. Nah, lalu beliau juga mengatakan, ya, tomak itu ibarat perut, itu nggak akan pernah kenyang selama-lamanya. Ya, lapar terus, itu tomak. Sampean tomak pada seseorang, entah itu atasan, entah itu kolega, entah apa, dapat juga. Nanti tomak lagi kepada yang lain. Makanya tomak itu hurufnya berlubang semua. Ya, tomak itu hurufnya berlubang. Tomaun. Ya. Ini ada lubangnya, hurufnya to, ada lubangnya di sini. Dia nggak kenyang-kenyang, ya. Ada huruf mim berlubang juga, nah, nggak kenyang-kenyang. Ada huruf ain, wah ini hampir berlubang tapi bolong, ya. Ini namanya mujawwafah, bolong hurufnya, lubang. Nah itu tomak. Jangan pernah pokoknya yang namanya tomak harus kita lawan, ya, harus kita lawan walaupun kita dalam kondisi sangat berat. Misalnya kita sedang sakit, nggak punya duit lagi, banyak utang pisan, itu misalnya ya, wah itu rentan banget untuk tomak. Dalam kondisi seperti itu, cepat kembali kepada Allah. Berdoa, minta, berharap itu kepada Allah. Enggak usah terbayang siapa ya asiknya minta siapa, saya harus ini dulu, jangan. Begitu kita mulai bersandar diri kita kepada seseorang, diam-diam kita ini punya beban. Bebannya apa? Beban satu balas budi tiba-tiba. Ketika Anda punya beban balas budi, Anda diperbudak diri Anda oleh imajinasi balas budi kepada orang itu. Nah, walaupun Anda membalas kebaikan seseorang itu wajib, tapi beban balas budi itu yang misalnya gini, Anda memberi sesuatu kepada seseorang, Anda berharap orang itu balas budi pada Anda. Itu tidak membuat orang itu bebas dari masalahnya, tapi tambah sengsara orang itu. Ini orang saya kasih sesuatu tapi tambah sengsara. Karena pikirannya gimana, aku harus balas budi kepada orang itu. Nah, kita kan menyengsarakan orang, nolong orang tapi menyengsarakan orang namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, ini dilanjutkan oleh beliau, ma qadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada yang menyeretmu. Ya,
menyeretmu, menuntunmu, melainkan waham. Waham itu ilusi. Manusia itu seringkali hidup dalam ilusi. Saya kalau nggak hidup dengan si A, kayaknya masa depan saya hancur deh. Itu ilusi loh ya. Oh, tapi ditanamkan betul. Dan dalam banyak hal ternyata ilusi itu membuat kita tidak pernah kokoh. Bahkan iman kita seringkali terpeleset, runtuh hanya karena ilusi. Betapa Bapak Ibu sekalian ya, sebuah konflik, bahkan perang dunia ketiga nanti gitu. Misalnya kalau terjadi misalnya, itu akibat ilusi sebenarnya. Ilusi melawan ilusi. Wah, seakan-akan beneran jadi beneran. Dunia ini diseret oleh ilusi sebenarnya. Nanti kalau nggak begini, akan begini, katanya begitu. Wah, orang gerutu. Nah, itu fakta ya. Fakta, sehari-hari kita ini banyak diseret oleh ilusi. Ngelamun, tiba-tiba nangis sendiri. Ngelamun, tiba-tiba tertawa sendiri. Ah, padahal itu ilusi. Nabi Ibrahim kena ilusi sehingga menganggap bintang itu jadi Tuhan. Enggak taunya ilusi ini tadi. Sirna juga. Bagi kaum materialisme yang menganggap benda itu adalah tujuan akhir, dia muncul namanya dewa bintang nanti. Dewa bulan, dewa matahari, dewa angin, dewa laut. Nah, ada kan dewa-dewa ini. Itu karena jebakan ilusi. Dan yang dilihat adalah wujud nyata yang tampak. Bukan penciptanya laut, bukan penciptanya angin, bukan penciptanya matahari, bukan penciptanya api. Begitu juga di zaman jahiliyah orang menyembah berhala itu akibat ilusi. Lamunan imajinasi, seakan-akan lu berhala itu jadi Tuhan katanya. Lu sampai segitunya. Dan ilusi menjerumuskan kita kepada kebodohan yang luar biasa yang disebut jahiliyah itu ya begitu. Apakah jahiliyah zaman sebelum Nabi, zaman era Nabi, setelah Nabi, ya, modern sekarang ini, sepanjang kita diseret oleh ilusi. Orang misalnya status sosial, ilusi itu. Wah, saya kalau jadi kepala desa kayaknya orang paling terhormat di kampung ini. Loh, itu ilusi itu. Ya, ilusi. Banyak orang terseret oleh begitu-begitu. Lamunan. Maka harus cepat kembali kepada Allah. Nah, setelah dia nggak jadi lurah, mulai stres dia. Kok nggak ada orang nyapa saya ya? Nah, gara-gara ilusi juga. Dia nangis-nangis sendiri. Padahal ya biasa-biasa saja. Itu biasa-biasa saja. Lalu dipikir-pikir sendiri, di ini sendiri. Nah, maka sampai diingatkan oleh Ibnu Athaillah, ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Tak ada yang menyeretmu seperti ilusi itu tadi. Ilusi ya seperti kita melihat sulapan itu loh ya. Dalam satu gedung acara orang ramai, wah tepuk tangan. Yang ditepuk tangannya apa? Tipuan ternyata. Tipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu jangan sampai sebagian arifun mengatakan la tadzunnu an tadkhulal hadratal ilahiyah
wa syai'un min waraika yujadzibuka. Jangan pernah Anda menduga ketika Anda masuk ke hadirat ilahi ketika ibadah, sholat, zikir, baca Quran, lagi tafakur misalnya, merasakan hadir di hadapan Allah, kok masih ada? Nah, ada sesuatu di belakangmu yang menarik dirimu. Artinya gini, aku menghadap Allah, tapi di sini ada tumpukan masalah-masalah nih. Ya, sering nggak ibu-ibu begitu? Menghadap Allah, rasanya sudah menghadap Allah, tapi masalah kok banyak. Sehingga yang tampak bukan Allah, tapi masalah-masalah. Ini nyembah masalah apa nyembah Allah ini? Kira-kira begitulah ya. Makanya sampai Allah mengingatkan yaumala yanfa'u malu wala banun, di hari ketika harta dan anak itu tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah. Makanya ketika sholat, ketika ojo eling bondo harta, jangan eling anak dan keluarga. Ya sudah. Nabi Musa itu loh diingatkan oleh Allah. Fakhla'na lek, copot sandalmu. Copotan sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas itu. Kamu di tanah lembah yang suci sekarang. Ya sekarang ya masjid atau tempat ibadah. Maksudnya kan kita masuk copot sandal. Itu adalah copotlah sandal pijakanmu yang kau banggakan, yang kau anggap menyelamatkan kakimu, tubuhmu, copot ketika menghadap aku. Jadi begitu kita mau ibadah, copot semua status sosial kita, harta kita, kebanggaan kita kepada keluarga dan anak-anak kita. Copot semua. Ini aku dan engkau Allah. Nggak ada ceritanya mau masuk masjid gubernur nih gue, mau sholat gubernur gitu. Ditolak oleh Allah. Yang menghadap aku itu hamba. Bukan kegubernuranmu, bukan kepresidenanmu, bukan rajamu, bukan statusmu. Ayo copot. Sandal. Sandal itu ya jabatan-jabatan tadi loh, sandal sebenarnya. Kebetulan Anda konglomerat itu misalnya. Masa menghadap Allah, Tuhan saya ini konglomerat loh, masa begitu? Yang bisa menghadap Allah, abdun, hamba. Makanya di surat Isra yang sering saya ulang-ulang, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Bahkan jabatan Rasul, jabatan Nabi, itu tidak diikutkan ketika Mi'raj. Hamba saja. Itu artinya yang bisa menghadap aku itu abdun, hamba. Jadi kalau sampai mau sholat, kalau belum benar-benar hamba, gak iso khusyuk, gak bakal. Nanti banyak masalah di sini ketika sholat muncul. Ya. Zikir juga begitu. Oh, zikir. Waduh, gruel. Oh, aku belum hamba ini ketika zikir ini. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini berlanjut ayat walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian besok datang kepadaku itu sendiri-sendiri. Datang kepada Allah itu kita sendiri-sendiri. Kita merasa pokoknya, ya Allah ini aku dan engkau saja ini. Aku tidak membawa embel-embelku, saya sendiri, telanjang ibaratnya. Makanya diibaratkan besok di padang mahsyar telanjang itu apa? Sendiri.
jabatanmu nggak ada, mahkotamu nggak ada, hartamu nggak ada, anak juga nggak ada. Sendiri sedang mempertanggungjawabkan diri kita. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah seperti awal pertama aku ciptakan dirimu, sendiri kamu. Kita lahir cengar di dunia, ya. Nggak ada yang pakai pakaian, ya sudah, lanjang bayi kita. Begitu juga kita menghadap Allah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Anta hurrun mimma anta anhu ayis. Wa abdun lima anta lahu tami. Dilanjutkan. Kamu itu akan merdeka manakala kamu bebas dari apa yang kau harapkan dalam imajinasi tadi. Manusia itu punya harapan, punya mimpi, bahkan sekarang orang disuruh mimpi katanya. Anda harus punya mimpi supaya berhasil. Dia bermimpilah dengan mimpi-mimpi itu. Akhirnya apa? Dia tidak lagi menjadi orang merdeka. Tapi dia menjadi budaknya mimpi-mimpi dia tadi. Wa abdun lima antalahu tami. Dan menjadi budak terhadap sesuatu yang diimpikan, yang diharapkan, yang ditamakkan tadi. Makanya saya paling tidak suka dengan motivator. Ayo kita punya mimpi. Oh, bukan, bercita-cita boleh, jangan mimpi. Nanti kita jadi budaknya mimpi. Kehilangan kemerdekaan kita. Dan kehilangan kehambaan kita pada Allah. Saya pernah ketika seminar, kalau nggak salah, waktu itu di Hamburg, di Jerman. Saya menyampaikan konsep tentang hamba. Orang-orang Eropa heran, ada ya, saya baru dengar. Ada sebuah konsep membangun peradaban manusia itu dari kehambaan. Dia bingung. Mereka pada bingung. Ada ya konsep kehambaan yang selama ini nggak dikenal sama sekali di masyarakat Barat. Lah, kalau kita membangun peradaban dunia tanpa konsep kehambaan, bisa-bisa kita ngikuti iblis nanti. Itu. Ya. Iblis itu tidak mengakui kehambaannya, disuruh sujud kepada Adam atas perintah Allah yang menjadi Khalik, menjadi Tuhannya. Nggak mau dia. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu bagaimana wong kita ini hidup juga di dunia, ya, di tengah-tengah alam semesta, supaya kita tidak menjadi budaknya alam, budaknya kehidupan dunia ini, budaknya manusia gimana? Maka Ibnu Athaillah nanti di belakang ada satu kalimat begini, anta ma'al akwan malam tashhadil mukawwin. Anda akan menyertai alam. Jadi manusia itu pilih menyertai alam atau disertai alam. Ya, ada dua ini. Al-kaun itu alam semesta. Langit bumi namanya al-kaun. Aras sana al-kaun. Nah, ada dua. Satu, manusia itu ma'al akwan atau al-akwan ma'aka. Anda suruh milih ini. Anda menyertai alam atau alam yang menyertai Anda. Nah, ini pilihan hidup ini.
Ini harus ditentukan betul. Sebab kalau tidak, nanti urusannya kita nggak akan pernah merdeka. Hidup ini terbelenggu rasanya. Ya oleh problem dunia, oleh masalah macam-macam. Kok nggak merdeka-merdeka ya saya? Bertahun-tahun hadir sebagai manusia ini. Orang yang ma'al akwan, menyertai alam, berarti ngekor pada alam. Lalu muncul ideologi, apa kata alam nanti? Apa kata hukum alam nanti? Katanya begitu. Ada satu kejadian cuaca tertentu, wah takutnya bukan main. Kayaknya Tuhan sudah nggak muncul di balik alam itu. Manusia tiba-tiba tercekam oleh situasi dan kondisi. Loh, memang kita ini budaknya situasi kondisi. Kan begitu pertanyaannya. Maka manusia itu hanya ngekor kemana-mana. Bahaya ini, bahaya. Kata beliau, anta ma'al akwan malam tashhadil mukawwin. Anda akan menyertai alam sepanjang Anda tidak menyaksikan sang pencipta alam. Ya. Ini kita di sebuah gedung istana misalnya ya. Masuk istana kagum, indah. Oh, berarti Anda menyertai istana. Ya. Karena apa? Anda tidak melihat sang Allah, sang pencipta istana. Anda mengagumi alam semesta malam-malam, merenung lihat bintang-bintang, lihat bulan. Wih, kagum banget itu. Tercenang banget. Tapi ketika itu Anda tidak menyaksikan sang pencipta alam semesta. Maka sebenarnya Anda sedang diperbudak oleh bintang-bintang dengan alam planet tadi. Fa'idha syahid tal mukawwin kanatil akwan ma'aka. Nah, al-akwan ma'aka. Kalau Anda menyaksikan sang pencipta alam, maka justru alam itu akan menyertai Anda. Nih, gara-gara imajinasi ini tadi ya, gara-gara ilusi. Soal waham itu luar biasa. Contoh ini ya. Dalam hidup kita misalnya tiba-tiba ada ilusi di sini. Ini aku, ini alam semesta, nanti lalu baru ada akhirat, lalu baru ada surga, lalu baru ada Allah itu di sebelah sana. Pernah nggak sampai ngelamun gitu? Kita menghadap Allah seakan-akan ada satu jembatan. Jembatannya ya hidup di dunia ini, di kuburan, nanti di yaumul hisab, nanti baru siratal mustaqim, baru surga, baru ketemu Tuhan nanti tapi sebelah sono. Itu ilusi namanya. Ya, itu berarti kita diseret oleh alam, menyertai alam. Orang yang menyertai alam tidak akan pernah menjadi pemimpin alam. Bagaimana wong alam di depan kita ngikut? Bagaimana kita menjadi pemimpin alam? Bagaimana kita menjadi khalifatullah fil ard? Wong bumi kita ngikuti bumi, kita ngikuti dunia. Mestinya Anda dong yang diikuti dunia. Bagaimana caranya? Saksikan Allah di balik dunia ini. Di balik apa saja ada Allah. Ada Allah. Ada Allah. Maka dunia akan di belakang Anda. Bukan dunia di depan Anda. Lalu diam-diam dunia mencekam, mengancam, bikin situasi dan kondisi. Aduh stres nih, aduh dunia gimana nih hari esok. Orang beriman kok begitu. Orang beriman kok seperti itu. Maka khususnya nih adik-adik nih, Anda harus tumbuh dengan rijalul ghad, tokoh hari esok itu harus tangguh.
Bukan dikit-dikit prek, dikit-dikit prek. Ya, dikit-dikit frustasi, dikit-dikit aduh. Nggak bisa. Harus belajar memandang hadirnya Allah di balik apa saja. Baru Anda tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini Islam, khususnya dunia tasawuf ini sama sekali tidak mendidik orang untuk putus asa, gampang patah, ya gampang belok, gampang kegoda. Yang dibangun adalah kekokohan jiwa, karakter yang kokoh. Itu caranya apa? Jangan tomak, jangan ikuti ilusi, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini semua agar kita lebih warok sebenarnya. Warok itu apa toh? Warok itu lebih hati-hati. Hati-hati dari apa? Dari segala pengaruh-pengaruh makhluk dalam hati kita. Ya Allah, yang mempengaruhi hatiku biar Engkau saja Allah. Kan enak gitu, merdeka kita. Jadi kita nggak bisa bergaya, mau gaya kayak apa kita ya. Kalau kita bergaya lalu dilihat orang, oh berarti kita ini jadi budaknya orang-orang itu yang lihat kita. Ya. Para artis, wah stres kalau tidak muncul di media, di ini. Ya salahnya sendiri jadi budaknya para fan. Ya. Artis jadi budaknya para fan akhirnya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan al-wara'u ni'mat thariq. Jadi ini semua supaya kita warok itu hati-hati agar selain Allah tidak mempengaruhi dirimu. Ini warok ini kan bertahap-tahap, ada warok soal halal dan haram. Warok hati-hati supaya tidak memakan barang yang haram. Ada lagi warok yang lebih dalam. Ya, warok supaya hawa nafsunya tidak hati-hati terhadap hawa nafsunya sehingga dia bisa mengendalikan nafsunya. Ada lagi yang lebih dalam lagi, al-wara'u amma siwah. Warok dari segala hal selain Allah. Nah, itu ni'mat thariq. Seindah-indah, sebagus-bagus, senikmat-nikmat jalan menuju kepada Allah itu, kalau hati kita terbebaskan dari segala hal selain Allah. Jadi bagaimana? Kata beliau, faqatin taha bihimul wara' ilal akhdhi minallah wa anillah. Sampai pada tahap bahwa segala hal itu semuanya aku ambil dari Allah dan dari Allah. Maksudnya kita merasa setiap hari kita makan, minum, dapat gaji, harus mengatakan ini minallah. Ini darimu Allah. Ya, darimu Allah. Enak, enggak enak, ini juga darimu Allah. Ar-ridho anillah, itu anillah itu. Enak, enggak enak, darimu Allah. Sedikit banyak, darimu Allah. Jadi jangan sampai ya ibu-ibu ini sudah usaha ini gagal lalu mengatakan wah belum rezekinya katanya. Ya, saya ingatkan itu. Jangan ada lagi kalimat belum rezekinya. Ya. Gagal itu rezeki. Ya. Gagal itu rezeki. Banyak rezeki di balik kegagalan. Yang banyak menyelamatkan kita kadang-kadang kegagalan. Enggak jadi ke sana. Walhamdulillah, akhirnya gitu.
nggak bisa begini. Untung ya kemarin nggak jadi. Itu rezeki loh gagal itu. Jangan sampai, waduh bukan rezekinya. Jangan disyukuri harus. Nanti nggak bersyukur Anda. Jangan pernah ada kalimat itu lagi. Ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawlu billah wal amal lillah. Wal qawlu billah. Maksudnya apa? Ketika berbicara, berbicaralah karena dorongan Allah. Bukan dorongan nafsu kita. Rasulullah itu menjadi contoh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berucap karena dorongan hawa nafsunya. Seluruh ucapan Rasulullah ya, tak ada lain kecuali karena dorongan limpahan cahaya wahyu. Maksudnya gini, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau menafsiri ayat itu begini. Bicaralah kamu bukan karena kamu bahagia ketika orang-orang mengiyakan apa yang kamu bicarakan. Itu ya. Tuh, wow, ya senang. Anda senang, wah. Dia meyakini, mempercayai kata-kata saya, senang dia. Itu tandanya kita berbicara didorong hawa nafsu, walaupun benar, ya. Soal benar dan hawa nafsu ini harus dipilah, ya. Maksudnya jangan sampai menyampaikan kebenaran itu niatnya mencari pengakuan. Orang mencari pengakuan tuh ketika diiyakan seneng dia. Itu. Ketika tidak diiyakan nggak suka dia. Lah al-qaulu billah, bicara dengan bersama Allah itu yang seperti apa? Ketika Anda bicara, hati Anda diiyakan oleh Allah. Lah itu. Ya. Yang mengiyakan hatiku engkau Allah, bukan orang. Aku baru seneng itu. Nah, kalau engkau mengiyakan hatiku, bukan mengiyakan kata-kataku. Kata-kata bisa dibikin ngutip Quran, ngutip hadis. Tapi diiyakan enggak oleh Allah. Hatimu. Oh itu berat itu. Ya. Tapi kalau kita sampai kepleset gitu ya cepat-cepat istighfar gitu aja. Jangan sampai ekstrim misalnya. Waduh, ini gimana nih? Oh, saya tak membisu sajalah gitu. Ya nggak bisa, jangan ya. Itu hanya bisa kita rasakan sendiri. Aku tadi diiyakan nggak ya oleh Allah? Anda sendiri yang tahu, bukan orang lain. Nah, itu warok yang luar biasa. Wal amalulillah, beramal ya hanya untuk Allah. Wabillah, dan bersama Allah. Alal bayyinah al-wadihah wal basirah faiqah, atas dasar fakta yang terang, maksudnya ilmu yang terang dan mata hati yang bisa berserasi, memandang berserasi dengan kehendak-kehendak ilahiyah. Nah, ini warok yang sesungguhnya ya Bapak Ibu sekalian. Wahum fahum fi umumi awqatihim wasa iri ahwalihim la yudabbirun. Dalam seluruh gerak-gerik hidupnya dia merasa tidak bisa mengatur. Maksudnya gini. Tidak bisa mengatur itu bahwa hidup dia sesungguhnya sedang diatur oleh Allah. Bagaimana ya yang dimaksud diatur oleh Allah itu? Ya ketika Anda merasa ridho, tawakal, syukur, sabar, rasanya Anda sedang mengalir bersama Allah ini.
Tapi kalau Anda tidak sabar, tidak tawakal, tidak ridho, tidak terima, itu namanya mengatur kita. Tuhan, mestinya begini loh Tuhan. Oh, gitu. Gusti Allah mulai diatur. Enaknya begini. Kalau enggak gini, kayaknya enggak asik nih Tuhan. Itu namanya mengatur. Ya. Orang mengatur itu, mengatur Gusti Allah itu sumber segala masalah sebenarnya. Ya, masalah itu suka timbul karena kita suka ngatur Gusti Allah. Kita berdoa, Tuhan kita atur. Tuhan minggu depan jam sekian, saya harus deal ini, harus wajib ini, harus begini nih. Kalau enggak bisa Tuhan. Masalah ini masalah gitu ya. Akhirnya tambah masalah, bukannya selesai masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka layak taruna wala yuriduna wala yatafakkarun, dia enggak milih, pilihan terserah engkau Allah. Ya. Kalau ada kehendak, biarlah kehendakmu yang berlaku pada diriku Tuhan. Kalau aku berusaha, ini karena engkau berkehendak aku berusaha. Bukan karena murni usahaku, bukan. Itu maksudnya. Karena engkau merintahkan aku usaha. Engkau merintahkan aku doa, aku berdoa. Bukan berdoa ngatur ijabahmu Tuhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanzuruna wala yantikuna wala yaftisun wala yamsun wala yataharrakuna illa billah. Pokoknya seluruh apapun kreasi, gerak-gerik hidup kita ini billah. Ya Allah, ini karena darimu dan bersamamu Allah. Maka terkontrol semua hidup kita ini. Yang kontrol diri kita siapa? Allah. Kita nggak boleh stres, nggak boleh ini. Aku nggak bisa ngontrol ini. Loh Gusti Allah, bersamalah dengan Allah. Engkau akan dikontrol, dipilihkan oleh Allah hidupmu. Allah maha sempurna, pilihannya juga sempurna. Nggak ada pilihan Allah itu kok cacat gitu, nggak ada. Makanya jangan protes dengan pilihan Allah. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi semua ini menghantar kita agar kita meraih yakin yang benar. Sihhatul yakin namanya. Ya, semua ini dalam rangka meraih, udah biarin. Sihhatul yakin. Ya. Wah, ini kalau Anda meraih ini luar biasa ini. Hidup Anda sihhatul yakin, yakin yang benar. Ya. Sihhatul yakin. Jadi, yakin orang yang nggak ada yang lebih merdeka dibanding orang yakin. Ya, bukan keyakinan loh ya, yakin. Yakin itu kebalikannya ragu-ragu. Kalau keyakinan hubungannya sama akidah. Itu. Yakin pada Allah, bukan yakin pada diri sendiri. Kita nggak bisa apa-apa diri kita itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wa kamalu ta'alluq bi rabbil alamin, dan kesempurnaan kebergantungan kita kepada Rabbul Alamin. Jadi ketika kita mengucapkan ayat, membaca ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Itu bukan hanya diyakini, ya kita gantungkan dong hati kita kepada Allah sekarang itu ya, dengan cara yang benar, menggantungkan hatiku padamu. Artinya kalau hati kita bergantung pada Allah, pasti kita akan ingat Allah terus menerus. Pasti kita sangat bergantung nasib kita kepada yang kita gantungi. Pasti itu tempat bersandar kita. Pasti itu tempat kita andal, menjadi andalan kita, yaitu Allah. Dan kita pasti mencintai Dia.
Ya. Nah itu. Jadi Allahus Samad itu luar biasa. Jangan sampai Allahus Samad bablas saja, jangan. Allahus Samad. Ya Allah. Nah, orang itu bisa bergantung betul kalau orang merasa dirinya sudah la haula wala quwwata. Aku enggak punya daya Tuhan. Daya itu artinya aku enggak punya ilmu, enggak punya amal, enggak punya iman, enggak punya yakin, enggak punya ini. Illa billah, kecuali pertolonganmu Allah. Harus begitu. Aku juga enggak punya kekuatan fisik. Ya, kekuatan yang berhubungan dengan kekuasaan di dunia ini, harta ini, illa billah, kecuali pertolonganmu Allah. Harus begitu. Itu baru orang berada bisa ta'aluk, gumantung, ta'aluk itu. Gumantung terus menerus, gumantung. Makanya dilatih dengan zikir itu kan supaya oh ya, aku ini sedang bergantung pada dia. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujudus sukun ilaih, tentram dengan Allah. Tidak ada ketentraman dalam hidup ini kecuali tentram dengan Allah. Anda mau tentram dengan harta, nggak bakal, stres malahan. Ya, di depan Anda ada duit sak masjid ini, sampean tenang apa stres? Ya toh? Wah ini duit buat apa ya? Nanti kalau dicolong maling gimana? Wah ini gimana? Bingung, stres. Tentram itu ya bersama Allah, dengan Allah. Tentram ini engkau Allah ternyata. Oh saya mau cari tempat wisata yang asik-asik lu. Tentram enggak? Ya tentram sebentar, habis itu pusing lagi. Duitnya habis. Waquful hammi alaih, dan Anda, hasrat Anda hanyalah seperti orang iktikaf itu diam dengan Allah. Itu hadrah ilahiyah. Wa tuma'ninatul qalbi hatta la yakuna lahu rukunun ila syai'in minas siwa. Begitu juga ketentraman hati sehingga yang disebut tentram itu bukan kepada selain Allah. Itu memang perlu riyadhah namanya. Riyadhah itu latihan rohani. Latihan rohani itu tiap malam kita tafakur merenung. Wah, ini kok angel saya cabut nih. Saya masih tentram dengan selain Allah ini. Gimana ini? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Makanya orang tobat, ini tobat ya. Tolong bisa dihapus nih. At-taubatu. Satu, anidzunub, biasanya dari dosa-dosa. Dosaku di masa lalu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Namanya taubat dari dosa. Namanya apa? Namanya taubah. Nah ini. Jangan dikira setelah kita itu tobat, beres nih saya sudah tobat, nggak perlu istighfar lagi. Ya jangan. Ada lagi yang perlu kita taubati. Yang kedua namanya al-inabah. Inabah artinya kembali. Taubat juga, taubat anil ghafalat, dari kelalaian kita pada Allah. Setiap hari kita lali dengan Gusti Allah, enggak zikir hatinya, enggak ini.
Oh, itu harus ditobati, tapi namanya inabah itu. Waja'a biqalbin munib di Quran, dia datang dengan hati yang kembali. Ya Allah, hatiku harus kembali kepadamu. Oh, ta'aluk lagi. Allahus Somad lagi. Masih ada lagi. Al-Aubah namanya. Aubatu. Al-Aubah. Ini tobat juga. Tobat dari apa? Amma siwallah. Tobat dari segala hal selain Allah. Nah, tobat yang pertama dari dosa itu amatul mukminin, umumnya orang beriman begitu. Yang kedua, inabah, tobatnya para sufi, para orang-orang solihin, ya, para aulia itu begitu. Para aulia, para solihin, ulama-ulama billah itu begitu hatinya merasa nggak bersama Allah, dia langsung istighfar luar biasa. Nah, para nabi yang terakhir aubah. Makanya Nabi Ibrahim mendapat gelar ni'mal abdu innahu awwabin. Sepuncak-puncak nikmat bagi hamba adalah aubah, yaitu yang kembali kepada Allah dari apa? Dari segala hal selain Allah tidak boleh masuk di hatiku. Itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kok mulai seneng dengan dunia gitu ya. Langsung ditegur oleh Allah. Balik-balik. Hatinya langsung. Itu namanya maksum, terjaga. Terjaga itu begitu lupa, diingatkan oleh Allah. Kalau para wali namanya mahfuz, terlindungi. Begitu berbuat salah, nanti diingatkan juga oleh Allah. Tapi mengingatkannya lebih banyak melalui misalnya ada burung lewat gitu misalnya ya. Oh, burung itu ngapain? Ya Allah, itu pelajaran tentang aku itu. Nah, para ulama sering dapat kayak gitu. Mungkin tentang angin apa, tentang pohon, nah gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Fahadha wara' al-wara' alladhi yuqabilu tama' al-mufsid. Ini wara' ini semua pelajaran tentang wara' dalam rangka melawan menghadapi toma. Wes. Ya, toma itu bikin kita enggak bisa menghayati Allahus Somad yang selama ini kita hafal semua, ya. Saya kok enggak bisa menghayati Allahus Somad. Oh, ada toma masih saya. Pasti masih ada toma. Ya. Baik, ada pertanyaan ini? Bapak Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Di mana seperti apa yang telah dijelaskan di dalam masalah sholat, ini sangat luar biasa sekali. Terlebih dalam sholat itu banyak ujian-ujian yang luar biasa. Sehingga untuk mendapat kehusuan itu kadang-kadang kita 1 rakaat bisa husu, 2 rakaat, 3 ke 4 tidak bisa husu. Selalu ada godaan ya dari diri kita sendiri, dari bisikan-bisikan yang yang menggoda dalam hati kita. Dan bagaimana untuk memberikan jalan keluar supaya ibadah kita bisa khusyuk Pak Kiai. Itu yang selalu menjadi kendala. Kadang-kadang setelah sholat itu bisa full khusyuk, tapi tidak selamanya untuk khusyuk gitu. Dan sehingga kalau setelah sholat kita banyak istighfar sampai meneteskan air mata ya.
untuk menjadikan sholat ini menjadikan suatu kehusuan gitu. Mungkin ada trik-trik lain Mbak untuk kami Pak Kiai. Terima kasih. Ya, ini saya jawab dulu ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Ibu. Allah berfirman, faqimis shalah li dzikri. Maka tegakkanlah sholat itu untuk zikir kepadaku. Ya, sholat itu supaya kita benar-benar zikir kepada Allah. Oleh karena itu Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Qasdul Mujarrad mengatakan, az-zikru fis shalah afdalu min ghairiha. Berzikir di dalam sholat itu lebih utama dibanding berzikir di luar sholat. Jadi ketika kita mau sholat, ya Allah ini saya akan memasuki puncak zikir. Ini pertama kali mindset kita di sini harus begitu dulu. Ya Allah ini puncak zikirku ini. Aku mau sholat ini. Nah harus begitu. Nah, yang kedua rasakan bahwa Rasulullah menyebut wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kebahagiaan mata hatiku. Maksudnya aku merasakan sesuatu yang sangat membahagiakan fis shalah, di balik sholat. Bukan bis shalah. Lafaz beliau menggunakan fi, bukan bi. Kalau bis shalah adalah amaliyah sholatnya. Tapi kalau fis shalah yang tersembunyi di dalam sholat. Ada apa ini? Di dalam sholat ini kok Nabi sampai kebahagiaannya pun memuncak. Tidak ada loh yang bisa memuncakkan kebahagiaan Nabi di dunia kecuali di dalam sholat. Ayo kita tiru itu, kita menurut kemampuan kita ya. Apa di dalam sholat? Di dalam sholat ada Allah. Dah, titik. Itu yang membuat Nabi bahagia, Pak. Karena itu ya mulai Allahu Akbar sampai salam, hati kita Allah, Allah. Walaupun kita baca kabiro, Fatihah, tasbih, tahmid, baca takbir, hati tetap Allah, Allah. Terus udah gitu aja. Ya. Sampai salam. Biar ya Allah, biar dari takbir sampai salam aku enggak kehilangan engkau. Udah, itu yang penting. Ya, cuma 3 menit loh ya. Cuma 3 menit loh itu. Sampai 1440 menit sehari semalam. Masa 3 menit tidak bersama Allah dan menghilangkan segala hal selain Allah nggak bisa? 3 menit. Makanya dilatih terus. Sholat 3 menit. Kali 5 berapa? 15 menit. 1440 menit sehari semalam. Berapa persen sebenarnya. Nah, karena itu Rasulullah ngajari kita wiridan, zikir habis sholat ya. Sopo ngerti tadi ada pas rokaat keberapa kita nggak bersama Allah. Ditambal. Habis sholat ya itu wirid. Nambal sebenarnya. Ya, wirid. Dan kalau ketika wirid pun jangan terseret-seret oleh rasa kesusu. Tahu kesusu tergesa-gesa. Kapan wiridan mari? Kapan wiridan mari? Kapan selesai ini? Jangan. Itu ya Bu ya. Aqimis sholah li dzikri. Panjenengan sholat itu ada Allah. Ada Rasulullah, ada Anda. Yang lain sudah nggak ada, wis. Maka
Kalau muncul di pikiran-pikiran, cepat ke Allah, 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 Allah. Gitu aja. Cara kita ngusir pikiran di hati. Ya, ada lagi? Monggo. Ada lagi Bapak-bapak giliran yang mau bertanya? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Ini mungkin sedikit di luar tema, tapi saya pernah mengalami dikatakan silaturahmi itu perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada, maaf dikatakan ada seorang alim yang mungkin sedang mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga waktunya habis dipakai untuk ta'aruf sama Allah. Jadi sehingga ketika ada orang-orang yang ingin bersilaturahmi sudah nggak bisa menemuinya begitu, Pak. Apakah ini merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi, tidak menerima tamu? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silaturahim itu ada dua. Secara atsat, jasad, orang menemui secara fisik, ini silaturahim. Ada lagi silaturahim secara ruhaniyah. Ya. Silaturahim secara ruhaniyah, seorang para sufi itu selalu silaturahim dengan seluruh makhluk melalui alam ruhaninya, mendoakan, memohonkan kasih sayang Allah kepada mereka terus, dan dia sendiri seperti rohnya menyapa semuanya. Seperti Rasulullah misalnya kepada umatnya sekarang kan nggak bisa silaturahim fisik, ruhaniyah. Rasulullah itu seperti ini nih, pohon, ya. Rasulullah itu airnya. Umatnya semuanya itu kayak pohon, daun, bunga, buah, kulitnya pohon sampai akarnya. Umatnya, macam-macam kan umatnya. Ada yang jadi ini, ada yang jadi daun aja, ada yang jadi ini, macam-macam. Tapi Rasulullah adalah air. Semua dialiri air yang sama. Kanjeng Nabi posisinya seperti itu kepada umatnya. Itu namanya silaturahim ruhaniyah, nuroniyah. Nah, itu. Nah, kalau ada seseorang yang misalnya sulit ditemui ini, ya hanya ada dua. Ada dua. Mungkin dia sedang melakukan sebenarnya silaturahim ruhaniyah kepada murid-muridnya atau apa melalui non fisik. Sebab kalau ketemu fisik malah tidak membawa maslahah. Ada lagi palsu, misalnya palsu itu apa? Ya supaya disebut anu nih sangat suci nih, dia nggak nemui orang nih, nah, misalnya gitu. Ah, ya itu tergantung hati kita membaca aja, gitu. Ya semoga itu ruhaniyah. Nah, jadi ruhaniyah itu begini. Ada orang menemui orang karena memang diperintah oleh Allah menemui orang itu. Jadi kalau di dalam ayat hadis Nabi juga disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah hendaknya bicara yang baik atau diam. Kalau Allah memerintahkan diam, ya sudah diam. Aku ini harus diam apa harus bicara ya? Rasakan ilham dari Allah. Ada itu sebenarnya. Allah kamu diam, ya dia udah diam. Kamu harus bicara. Tapi karena dorongan dari Allah untuk bicara. Nah, jadi seperti itu. Temui orang itu atau enggak usah ditemui, nah, misalnya. Karena dari Allah memang begitu. Jadi Nabi Musa saja nggak bisa memaksa diri untuk berguru kepada Nabi Khidir ketika sudah 3 kali ya bertanya gitu loh.
Pertanyaannya kalau secara fisik kan, weh, masa sih orang mau cari ilmu ditolak, harus pakai syarat-syarat begitu? Kan enggak juga. Ya memang itu garis dari Nabi Khidir kalau mau ikut pendidikan aku, kan gitu. Jadi itu juga ilmu pendidikan, bahwa dalam pendidikan harus ada tata tertib, memang kan gitu. Kalau enggak ada tata tertib, saenake dhewe. Ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kiai, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita kehendaki. Jadi dalam pertanyaan saya, dalam praktek kita sehari-hari ini, apakah kita lebih baik banyak beribadah saja, kalau Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, atau kita harus banyak berdoa? Gitu Kiai, makasih. Baik, ad-du'a mukhul ibadah. Kata Nabi ya dawuhnya, doa adalah inti ibadah. Jadi bagaimana kok disebut inti ibadah? Karena di dalam doa ada necklace. Ini ad-du'a. Ad-du'a. Di dalam doa ada al-faqah. Rasa butuh, ya. Al-faqah itu rasa butuh. Rasa butuh. Nah, di dalam rasa butuh itu ada 4 unsur. 1, al-faqru, kefakiran. Al-faqru, rasa fakir ada kepada Allah. Ada ad-dhullah, hina dina di depan Allah. Nah, ada al-ajzu, tak berdaya. Al-ajzu, orang ketika berdoa pasti nggak berdaya. Ad-dha'fu, lemah. Orang berdoa itu pasti lemah. Maka ketika Anda berdoa, 4 unsur ini harus muncul. Fakir, dzullah, ajz, dha'f. Itu tandanya diijabah. Gitu ya. Tapi kalau doa ono gayane, wah ditolak karo Gusti Allah. Allahumma walas, tolak iki. Karena nggak ada fakirnya, nggak ada, hina dinanya nggak ada, tak berdayanya juga nggak ada, dhaifnya juga nggak ada. Nah, 4 sifat inilah Tidak berdaya. Da'aimul ubudiyah. Apa da'aimul ubudiyah? Penyangga, tiang-tiang. Penyangga kehambaan. Penyangga kehambaan. Itu 4 sifat ini. Dan 4 sifat ini ada di dalam doa. Sehingga doa adalah intinya ibadah. Karena di dalam doa ada itu sebenarnya. Jadi Anda kalau harus bisa jelasin doa kok mukhul ibadah itu gimana ya? Oh ya, karena di dalam doa itu ada unsur-unsur kehambaan paling utama. Nah itu. Nah, as-sholat itu artinya juga doa. Karena di dalam sholat isinya banyak doa. Makanya ketika sholat, rasa fakir, hina dina, tak berdaya, nggak kuat, itu harus muncul juga ketika kita sholat. Jangan sampai, ini saya habis olahraga Tuhan. Wah, ini kekuatanku hebat nih mau. Jangan. Ya harus merasa. Pokoknya hati kita merasa la haula wala quwata illa billah.
di dalam sholat harus ada. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Yai, tadi dalam doa harus meliputi 4 hal. Jadi kalau doa dinazomkan itu bagus atau enggak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus. Yang penting hati kita 4 hal ini tetap muncul. Ya. Nazoman yang Anda baca, hati Anda tetap merasa tadarru hina dina di depan Allah. Butuh banget pada Allah. Anda baca sholat itu kan doa. Mendoakan Rasulullah. Tapi muncul enggak 4 hal ini? Tuhan, sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya. Itu mempengaruhi kualitas sholawat Anda. Sholawat dinyanyikan misalnya. Ya. Hati kita muncul enggak ini? Atau kita berdoa sehari-hari, Rabbana atina fid dunya. 4 hal ini harus ada karakter ini. Jadi remuk redamnya itu ada ketika berdoa. Nah, ketika orang remuk redam, muncullah sifat kehambaan yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Jawa ini nungsep banget, gitu ya, nungsep delosor banget kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa, kita membawa embel-embel di belakang. Tuhan, saya kan sudah tahajud 5 tahun ini. Wah gitu misalnya. Embel-embelnya itu loh. Saya sudah sekian juz mengkhatamkan Quran loh Tuhan. Saya puasa Daud sudah 5 tahun. Mohonlah, mosok nggak dikasih saya. Nanti selentik Gusti Allah. Ya, kosongkan diri kita seperti nggak berdaya betul. Udah, itu malah tanda diijabah. Jangan sampai doa kita diijabah tapi sesungguhnya diusir. Ya, seperti pengamen gerang cepat supaya cepat pergi. Dikasih tapi cepat pergi. Kenapa? Sudah lagunya nggak enak, suaranya nggak beres, ini dan seterusnya. Hamba Allah kalau hatinya nggak beres, banyak maksiatnya, berdoa, kadang-kadang langsung diijabah oleh Allah. Tapi diusir, biar nggak bunyi lagi itu orang. Ya, Allah nggak suka katanya suara. Tapi banyak orang soleh, ahli ibadah, bertahun-tahun berdoa kok nggak muncul-muncul ijabahnya. Kata Allah pada malaikat, ntar dulu. Jangan dikasih dulu. Aku sangat senang sekali mendengar suaranya. Ya, ada seorang pemusik ngamen, ahli musik. Wih, kok bagus ya. Lagunya yang panjang dong. Tambah lagi dong. Tambah lagi. Tapi pengamen jeng-jeng belum selesai lagunya sudah dikasih. Ya. Nah, kita pilih mana sekarang? Ya. Pilih mana? Enggak apa-apa sampai gedor-gedor Gusti Allah. Ya Allah, saya ini pokoknya begini. Dikasih oleh Allah tapi diusir dari pintu. Karena sampai enggak sopan menghadap Allah, digedor-gedor membawa pecok lagi gitu ya misalnya. Ngancem-ngancem Gusti Allah pasen. Ya, udah. Ya. Kalau kita lembut nanti diberi yang lebih. Pengamen 5 lagu, bagus lagunya. 1 lagu 5.000 misalnya. Ya, malah akan Anda kasih 100.000. Padahal mestinya kan cuma 25.000. Udah 100.000. Allah juga begitu loh ya. Anda munajat dengan indah, lembut, ikhlas, ridha. Diberi lebih-lebih nanti oleh Allah. Nah, penak toh. Ya, enak. Begitu. Allah tuh nggak kepengen membebani para hambanya. Jadi demikian ya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.